Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Peredaran darah manusia yaitu bertujuan untuk mengedarkan zat-zat makanan dan oksigen, karena zat makanan dan oksigen harus diedarkan ke seluruh tubuh dan sisa zat metabolisme harus dikeluarkan agar tidak menimbulkan gangguan. Alat peredaran manusia, yaitu darah, adalah cairan yang mengalir di dalam tubuh. Darah mengalir di dalam bagian tubuh disebut peredaran darah. Alat peredaran darah manusia terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Pertama, jantung. Letak jantung di dalam rongga dada agak sebelah kiri, terlindung oleh tulang rusuk. Rongga jantung terdiri dari 4 ruang, 2 ruang di sebelah kiri dan 2 ruang di sebelah kanan. Seperti pada gambar, yaitu terdapat serambi kanan dan bilik kanan, serta serambi kiri dan bilik kiri. Kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Ada 3 macam pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh arteri yang paling besar disebut aorta. Vena adalah pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke jantung. Pembuluh kapiler adalah pembuluh darah yang berukuran sangat kecil, merupakan tempat pertukaran berbagai jenis zat dengan sel-sel tubuh. Perbedaan pembuluh arteri dan pembuluh vena yaitu 1. Berfungsi mengalirkan darah keluar dari jantung, sedangkan pembuluh vena mengalirkan darah masuk ke jantung. Dan perbedaan lainnya bisa dilihat seperti tabel. Darah. Darah pada manusia merupakan cairan tubuh yang meliputi 8% dari berat tubuh seseorang, kira-kira mempunyai volume 4-5 liter. Mengapa darah memiliki peran penting bagi tubuh manusia? Dalam tubuh manusia, darah berperan sebagai berikut. Sebagai alat pengangkut zat-zat makanan, air, dan oksigen ke seluruh tubuh. Sel darah merah juga membawa karbon dioksida dan zat-zat sisa metabolisme menuju alat-alat ekskresi. Mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke bagian tubuh tertentu. Mempertahankan keseimbangan suhu tubuh. Sel darah putih sebagai alat pertahanan tubuh dari infeksi kuman penyakit, mengedarkan enzim-enzim ke seluruh tubuh, mengedarkan air ke seluruh tubuh. Komponen darah. Sistem sirkulasi pada manusia adalah sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah tunggal. Plasma darah. Plasma darah adalah bagian darah berupa cairan jernih ke kuning-kuningan. Plasma darah mengandung 90% air, 8,5% protein yaitu fibridogen, globulin, dan albumin, dan sisanya glukosa, lemak, enzim, garam mineral, natrium, kalium, dan kalsium. Eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah yaitu berciri-ciri berbentuk pipi, tidak berinti, cekung bikonkav. Di eritrosit terdapat hemoglobin, fungsinya mengikat oksigen dan CO2 serta mengedarkannya ke seluruh tubuh. Leukosit. Leukosit atau sel darah putih yaitu berciri-ciri berbentuk tidak tetap, berinti, tidak berwarna. Leukosit bersifat amobit. Fungsinya membunuh kuman penyakit. Jenis-jenis leukosit yaitu ada granulosit dan agranulosit. Trombosit atau keping darah berbentuk tidak teratur, tidak berinti, ukurannya lebih kecil. Fungsinya membantu proses pembekuan darah. Contoh pembentukan benang-benang fibrin yang menyebabkan luka tertutup.
Peredaran darah manusia. Cara kerja jantung. Jantung bergerak, mengembang, dan menguncup. Saat rongga jantung mengembang, jantung bekerja memompa darah sehingga darah beredar ke seluruh bagian tubuh. Peredaran darah manusia terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar dari jantung ke seluruh bagian tubuh kemudian kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil dimulai dari jantung, lalu bilik kanan mengalir ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Gangguan peredaran darah, yaitu anemia. Anemia merupakan penyakit kekurangan sel darah merah. Penyebabnya yaitu kekurangan zat besi atau vitamin B12, ada gangguan di sumsum tulang, ada kelainan pada sel darah merah. Kedua, leukemia. Leukemia atau kanker darah adalah penyakit kelebihan produksi sel darah putih. 3. Hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah seseorang melewati tekanan darah normal, maka ia menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi. 4. Jantung koroner. Pembuluh darah koroner adalah pembuluh untuk aliran darah ke otot jantung. Penyakit jantung koroner terjadi akibat penyumbatan pada pembuluh darah koroner sehingga kerja jantung memompa darah terganggu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.